Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas terkait makalah yang betul teknik pengumpulan data dalam penilaian kuantitatif. Nah, untuk latar belakang penelitian ini yaitu penelitian dapat didefinisikan sebagai proses investigasi sistematis yang bertujuan memberikan informasi untuk memecahkan masalah. Sebagaimana suatu kegiatan yang sistematis, penelitian harus dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu yang dikenal dengan teknik penelitian, yaitu metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah ini harus didasarkan pada karakteristik ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kemudian penelitian dasar ataupun penilaian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keinginan terhadap hasil suatu aktivitas, di mana penelitian ini dilakukan tanpa memikirkan hasil praktis ataupun hasil terapan. Dalam arti hasil penelitian tersebut tidak akan langsung atau segera diterapkan dalam kegiatan yang nyata. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Pengetahuan umum merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis, walaupun ia tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk setiap masalah tersebut. Kemudian pada dasarnya titik tolak penyelidikan diawali dengan munculnya suatu pertanyaan dalam diri kita mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Keinginan kita untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi dan permasalahan di sekitar mendorong kita untuk melakukan sebuah penelitian. Buku di perpustakaan yang baik dan laboratorium yang baik akan sangat membantu dalam melakukan penelitian. Pada hakikatnya penelitian memerlukan metode ilmiah yang dapat ditempuh secara bertahap, kemudian merumuskan masalah, mengajukan hipotesa, kemudian memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Dalam kajian memerlukan data yang objektif, akurat, dan lengkap. Salah satu penghambat kemajuan budaya penelitian adalah kurangnya pemahaman terhadap metode penelitian itu sendiri, sehingga menyebabkan banyak kalangan khususnya akademisi melakukan penelitian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip penelitian. Kaidah-kaidah tentang metode penelitian yang benar. Banyak sekali data yang ada di sekitar kita, namun tidak semua data tersebut menjadi informasi karena tidak semua data dapat memenuhi kebutuhan penggunaan. Oleh karena itu, pengumpulan data memerlukan metode ataupun pengumpulan data yang sesuai untuk penelitian. Kemudian rumusan masalah di sini yaitu satu, apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data. Kedua, apa saja macam-macam teknik pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, apa saja dan bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data, kemudian untuk mengetahui macam-macam teknik pengumpulan data, dan untuk mengetahui macam-macam teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pembahasan yaitu pengertian tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang kemudian akan diteliti oleh peneliti. Menurut Ridwan, pengertian dari teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ialah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Sugiono, bahwa teknik pengumpulan data sebagaimana yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam konteks yang berbeda dari sumber yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Jika dilihat dari konteksnya, pengumpulan data bisa dilakukan di lingkungan alam, di laboratorium, dengan metode eksperimen,
di rumah dengan responden yang berbeda-beda dalam pengumpulan data. Kemudian oleh pengumpul, data tersebut bisa digunakan sebagai sumber primer ataupun sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun melalui dokumen. Jika dilihat dari segi metode ataupun teknik pengumpulan datanya, langsung yang kemudian macam-macam teknik pengumpulan data. Dan macam-macam teknik pengumpulan data yaitu ada 4. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik angket, yang keempat teknik dokumentasi. Untuk teknik observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dan penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu sosial dan perilaku manusia. Menurut Warner dan Scofield, observasi juga dipahami sebagai andalan perusahaan etnografi. Artinya, observasi bisa dibahas menjadi suatu proses pengamatan secara sistematik terhadap aktivitas manusia dan tekanan fisik, di mana aktivitas tersebut berlangsung secara terus-menerus dari suatu tempat aktivitas alami hingga menghasilkan sebuah peristiwa. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara ataupun kuesioner. Yang kedua, teknik wawancara. Teknik wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan memberikan informasi ataupun subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung, namun melalui telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai suatu pertanyaan atau topik yang diangkat dalam penelitian atau suatu proses pembuktian informasi atau informasi yang sebelumnya telah diperoleh dengan teknik lain. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Adapun makna tidak tahu mengandung beberapa arti, yaitu informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti sehingga untuk menghindari jawaban tidak mengerti, dia menjawab tidak tahu. Informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena sudah tidak nyaman, dia menjawab tidak tahu. Pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan sehingga jawabannya tidak tahu dianggap lebih aman. Informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atau pertanyaan diajukan, karena itu jawaban tidak tahu merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Kemudian tiga, teknik kuesioner ataupun teknik angket. Teknik kuesioner ataupun teknik angket ialah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Angket ini dapat dilakukan secara online ataupun offline. Ya, jadi data yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menghitung sebuah frekuensi, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya. Menurut Sakandarumidi, angket ialah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisian lainnya. Macam-macam angket atau kuesioner yaitu 1. Kuesioner berstruktur, 2. Kuesioner tak berstruktur, 3. Kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Langsung ke teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Teknik ini diterapkan untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi yang dapat berupa surat, laporan, transkrip, dan lainnya. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian
Studi siapkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti. Selanjutnya, studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif, yaitu ada 4 teknik. Yang pertama tes dan pengembangannya, kemudian skala dan pengembangannya, yang ketiga kuesioner, angket dan pengembangannya, yang keempat teknik dokumentasi. Untuk tes dan pengembangannya yaitu tes merupakan mensyaratkan adanya 2 karakteristik suatu tes, yaitu prosedur tes harus sistematik dan tes berisi sampel peraku. Pertama, prosedur tes harus sistematik. Menurut Wayne Pascoe, suatu prosedur tes dikatakan sistematik dalam 3 hal. Yang pertama, sistematik dalam hal muatan atau isi tes. Kedua, sistematik dalam hal penyelesaian penyelenggaraan tes. Yang ketiga, sistematik dalam hal penyekoran hasil tes. Kedua tes berisi sampel perilaku, artinya butir-butir yang dimuat dalam tes sesungguhnya hanyalah cuplikan yang dianggap mewakili keseluruhan isi materi atau domain pengukurannya. Itulah sebabnya mengapa suatu tes perlu ditunjukkan validitas muatannya ataupun konten validity, yang berarti bahwa butir-butir yang dipilih sebagai sampel dinilai esensial untuk mewakili domain pengukurannya. Yang kedua, skala dan pengembangannya. Definisi skala sama saja dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran atau penyekalan atribut-atribut psikologi. Perbedaannya, tes mengukur atribut psikologi kognitif, sementara skala mengukur atribut psikologi non-kognitif. Oleh karena itu, atribut psikologi baik kognitif maupun non-kognitif merupakan konsep yang abstrak dan kompleks, maka diperlukan prosedur untuk mengkonkretkannya sehingga bisa membantu pelaksanaan pengukuran atau penyekalan. Adapun tipikal kepribadiannya menurut berdasarkan dari skala yaitu tujuan penyekalan, konseptualisasi konstruk, operasional konstruk, kemudian metode penyekalan, telaah butir, uji coba empirik. Ketiga, kuesioner, angket dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin ditelusuri berbentuk data nyata yang multidimensi tidak dapat digabungkan menjadi satu titik, tetapi harus dianalisis secara terpisah atau setiap item, maka alat yang disebut adalah kuesioner atau angket. Kata kuesioner mengacu pada metode atau alat, artinya bila menggunakan metode angket, maka instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Antara kuesioner dan wawancara terdapat persamaan dan perbedaan. Secara umum, baik angket ataupun wawancara merupakan instrumen pengumpulan data IPD yang berupa serangkaian pertanyaan ataupun pernyataan. Dengan kata lain, keduanya merupakan instrumen pengumpulan data atau alat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Macam-macam kuesioner yaitu dilihat dari bentuk dan pertanyaannya. Kuesioner dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama pertanyaan terbuka, yang kedua pertanyaan tertutup, yang ketiga pertanyaan tertutup dan terbuka. Adapun dilihat dari jawabannya yang diberikan kuesioner dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kuesioner secara langsung dan kuesioner secara tidak langsung. Dilihat dari bentuk jawabannya, kuesioner terdiri ada 4 bentuk, yaitu pilihan ganda, kuesioner lisan, rating scale, dan kuesioner checklist. Yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam makalah ini, maka disimpulkan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk pemeriksaan. Ini adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Pengumpulan data dapat diartikan dalam berbagai konteks dari sumber yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan sumber primer ataupun sekunder. Memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan sangat penting untuk mendapatkan
Data yang objektif, observasi merupakan metode fundamental dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam ilmu sosial. Wawancara merupakan proses komunikasi antar peneliti dan informan untuk mengumpulkan informasi. Teknik kuesioner melibatkan pengumpulan data melalui pertanyaan yang telah disiapkan yang dapat terstruktur ataupun tidak terstruktur. Metode penelitian kuantitatif memiliki karakter yang seperti logis, reduksionistik, dan fokus pada hubungan sebab akibat. Analisis statistik yang sangat penting untuk memproses data dan membuat keputusan yang logis. Teknik pengumpulan data dalam metode kuantitatif meliputi pengujian dan pengembangannya, yang melibatkan pengamanan perilaku secara sistematis dan mendeskripsikannya dengan skala numerik. Kemudian metode penelitian kuantitatif memiliki karakteristik seperti lanjut. Terakhir, saran yang dapat diajukan dalam teknik pengumpulan data suatu penelitian adalah peneliti harus menentukan pendekatan apa yang akan digunakan dalam penelitiannya, apakah kuantitatif, kualitatif, ataupun kombinasi. Yang kedua, sebelum mengumpulkan data untuk tujuan penelitian, peneliti perlu memahami dengan jelas kode etik dan prosedur penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya terkait makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.